Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas online mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Simak baik-baik ya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang tujuan dan pentingnya aspek hukum pada studi kelayakan bisnis, jenis-jenis badan usaha beserta kelebihan dan kekurangannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah mendirikan badan usaha, pengurusan izin usaha dan izin lokasi, ketentuan jual beli tanah, sumber data aspek hukum, responden atau narasumber, dan metode pengumpulan data aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kita akan membahas langkah-langkah mendirikan badan usaha. Dalam hal ini adalah langkah-langkah mendirikan badan usaha perusahaan perseorangan, perserikatan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Dalam mendirikan badan usaha perusahaan perseorangan, hanya dibutuhkan dua langkah utama, yakni persiapan dan pendaftaran ke notaris. Pada tahap persiapan, hal-hal yang harus disiapkan sebelum badan usaha didirikan adalah yang pertama menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Lalu, menentukan calon nama perusahaan, selanjutnya menentukan tempat kedudukan perusahaan, dan menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Setelah semua kelengkapan pada persiapan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah mendirikan badan usaha perserikatan komanditer atau CV. Langkah pertama, yakni persiapan, adalah membuat kesepakatan antar pihak-pihak yang akan membentuk CV. Kemudian, menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan CV, menentukan calon nama CV, menentukan tempat kedudukan CV, menentukan pihak yang akan bertindak selaku persero aktif dan pihak yang bertindak selaku persero diam. Selanjutnya, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut. Setelah semua kelengkapan pada tahap persiapan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Dan ada ketentuan tambahan, yakni untuk memperkokoh posisi CV yang telah didirikan dengan akta notaris, sebaiknya CV didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan, yakni surat keterangan domisili perusahaan dan nomor pokok wajib pajak atas nama CV yang bersangkutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah mendirikan badan usaha perseroan terbatas atau PT. Sedikit berbeda dengan perusahaan perseorangan dan CV, langkah-langkah mendirikan badan usaha berbentuk PT ini terdiri dari 5 langkah utama, yakni pembuatan akta notaris, menentukan anggaran dasar, pengesahan Menteri Kehakiman, pendaftaran wajib, dan pengumuman dalam tambahan berita negara. Kita akan membahasnya satu persatu. Langkah pertama adalah pembuatan akta notaris. Pada langkah ini memuat anggaran dan keterangan seperti identitas lengkap para pendiri PT, susunan organisasi atau anggota direksi dan komisaris yang kali pertama diangkat, dan nama para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Langkah yang kedua adalah menentukan anggaran dasar. Anggaran dasar berisi tentang nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nominal setiap saham, susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, dan ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT.
Setelah pembuatan akta notaris dan menentukan anggaran dasar, langkah selanjutnya adalah pengesahan Menteri Kehakiman. Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga. Langkah selanjutnya adalah pendaftaran wajib. Akta pendirian atau anggaran dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan. Dan langkah terakhir yakni pengumuman dalam tambahan berita negara. Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam tambahan berita negara paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah mendirikan yayasan. Langkah pertama yakni penyampaian dokumen yang diperlukan ke notaris, seperti fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina dan badan pengurus, nama yayasan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan, jangka waktu berdirinya yayasan, modal awal yayasan, susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus. Dan langkah yang kedua adalah penandatanganan akta pendirian yayasan. Selanjutnya, pengurusan surat keterangan domisili yayasan dan pengurusan NPWP. Selanjutnya, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM. Dan langkah terakhir adalah pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Badan usaha yang selanjutnya adalah koperasi. Langkah-langkah mendirikan koperasi yang pertama adalah menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu, mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuk, menyusun rencana kegiatan usaha dan neraca awal koperasi. Selanjutnya, pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Langkah yang kedua dalam mendirikan koperasi adalah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada pejabat. Akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah kabupaten atau kota disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Kabupaten atau kota. Akta pendirian koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah provinsi atau daerah istimewa disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, provinsi atau daerah istimewa. Dan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa provinsi atau daerah istimewa disahkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Pusat. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Dan langkah terakhir yakni pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setelah kita membahas langkah-langkah mendirikan badan usaha, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Perlu diingat bahwa selain pendirian badan usaha, pengurusan izin usaha, dan izin lokasi, apakah calon pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan perizinan atau tidak juga harus dipahami agar dapat dianalisis. Kelengkapan izin usaha dan izin lokasi, yang pertama adalah pengurusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah izin prinsip. Izin prinsip adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk dapat menjalankan usaha tertentu. Yang ketiga adalah izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Yang keempat adalah izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB adalah izin yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan. Yang kelima adalah izin HO atau hinder ordonansi. Izin HO atau izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan atau kerugian atau bahaya. Yang keenam adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Pengertian SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang ketujuh adalah tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya. Dan yang kedelapan adalah izin usaha industri atau IUI. IUI adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan di atas 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kesembilan adalah izin usaha perluasan atau IUP. IUP adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. Dan yang ke-10 adalah izin reklame. Izin reklame adalah surat izin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemasangan dan atau peragaan reklame di tempat umum. Dan yang terakhir adalah izin usaha jasa konstruksi. Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan SIUJK adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang berkaitan dengan layanan jasa pelaksanaan konstruksi, layanan jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan jual beli tanah. Sebelum ide bisnis dijalankan, jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika jual beli tanah tidak dilakukan dengan ketentuan yang ada, seringkali permasalahan hukum akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, proses jual beli tanah harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan hukum yang berakibat terhadap kelancaran dalam menjalankan usahanya. Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang terdiri dari pejabat pembuat akta tanah sementara dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. PPAT sementara adalah camat yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah untuk daerah-daerah terpencil. Dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT adalah notaris yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara atau BPN untuk wilayah kerja tertentu. Pada proses jual beli tanah, diperlukan data atau dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah data tanah. Data tanah terdiri dari asli pajak bumi dan bangunan atau PBB 5 tahun terakhir, asli sertifikat tanah, asli izin mendirikan bangunan atau IMB, bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air apabila ada, dan jika masih dibebani hak tanggungan atau hipotek, harus ada surat roya dari bank yang bersangkutan. Dan data yang kedua adalah data penjual dan pembeli. Apabila penjual dan pembeli berupa perorangan, maka fotokopi KTP, KK, surat keterangan WNI atau ganti nama adalah hal-hal yang diperlukan dalam proses jual beli tanah. Tetapi apabila penjual dan pembeli adalah perusahaan,
maka data yang diperlukan adalah fotokopi KTP Dewan Direksi dan Komisaris yang mewakili, fotokopi anggaran dasar berikut pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, dan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas atau PP untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil aset. Untuk mengkaji aspek hukum diperlukan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan data pandangan hukum dari konsultan hukum mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Dan data sekunder berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan pendirian usaha, dokumen-dokumen hukum, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut ini. Yang pertama adalah masyarakat sekitar lokasi. Untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi dan tempat usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah praktisi hukum. Untuk mengetahui pandangan praktisi hukum tentang ide bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan. Tujuannya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau KPPI atau Kantor Penanaman Modal atau KPM daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan usaha di daerah yang bersangkutan. Dan yang tidak kalah penting adalah narasumber dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui jaminan-jaminan yang diperlukan jika investasi dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dapat dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar, pihak kelurahan atau desa, konsultan hukum, pihak kantor pelayanan perizinan dan investasi daerah setempat, dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dan studi dokumentasi dilakukan guna mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai oleh pinjaman. Sebelum dinyatakan apakah sebuah bisnis tersebut layak dari segi aspek hukum, maka dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum studi kelayakan bisnis adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut, persyaratan perizinan, dan kemampuan memenuhi persyaratan perizinan tersebut, serta persyaratan jaminan dan kemampuan memenuhi jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum pada studi kelayakan bisnis adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Tetapi sebaliknya, jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada, maka dinyatakan tidak layak dan ide bisnis tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan. Oke teman-teman, dengan demikian selesailah sudah kita membahas tentang aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Pada pertemuan mendatang, kita akan membahas tentang aspek lingkungan pada studi kelayakan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.